Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat jamaah Al-Azhar yang saya hormati, pertama saya sudah menduga kalau saya berangkat jam 8 dari rumah itu insya Allah orang telat, tetapi karena sesungguhnya alasannya karena cucu saya datang, saya merasa eman-eman orang ketemu putu leasing, karena jarang sekali saya bisa ketemu cucu saya. Yang kedua, alhamdulillah sedari sore tadi saya mengikuti pertemuan Pak SBY, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya merasa perlu karena terlalu banyak orang yang menjadikan saya pribadi sebagai tempat tambatan untuk bertanya. Terus nek sesuk kita karo niku beda terus piye? Saya katakan jangan kamu memburu-burukan negeriku, karena sebelum apapun saya tetap akan berbuat baik di negeri yang kamu angkat dulu. Sebab saya selalu punya prinsip right or wrong my country, benar dan tidak itu tetap negaraku. Terlepas apakah perbedaan yang ada sekarang ini, semoga mendewasakan panjenengan semua, karena menurut saya kita sebenarnya sudah dilatih berbeda itu sudah lama, tapi mengapa setiap kali ada perbedaan kok seakan-akan seperti ujung pecah itu dan tentang ngomongannya karuan, padahal kita sudah dilatih beda itu sudah lama. Kalau tahun kemarin puasa berbeda 5 kali, ya tahun ini 3 perbedaan. Yang saya tahu pertama, Thariqat Naqsabandiyah itu memulai puasa pada tanggal 27. Mungkin Bapak juga membaca ya. Kemudian Muhammadiyah memulai tanggal 28. Terus pemerintah kita mengumumkan pada tanggal 29. Perbedaan semacam ini kalau kita pahami, sesungguhnya sesuatu yang indah manakala dengan bisa menempatkan persoalan secara proporsional. Yang paling bahaya itu orang yang tidak siap beda, beneran siap beda. Apalagi ini Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa bahwa dia 1 Syawal jatuh pada tanggal 28 Juli, sementara Majelis Ulama Indonesia baru akan sidang isbat tanggal 27 malam, sehingga nanti kita tunggu saja. Dan saya kalau sudah ada pengumuman semacam itu, saya kembalikan kepada Anda semua, sebab saya hanya berpesan jangan yang memulai 28 kalau nanti hari rayanya lebih dulu kemudian menjustifikasi yang 29, itu bahaya. Itu malah ngana-ngana era karuan loh, ini bodoh-bodoh kok poso. Yang 29 itu tetap aja dilakukan poso-poso kok bodoh. Ya, itu bisa terjadi karena podo-podo pekoke itu. Padahal yang dimaui oleh Islam itu tidak seperti itu. Tolong dengan sedikit saya berbelok sedikit. Ru'yatul hilal, kata ro'a itu maknanya mustarah, dia bisa berarti melihat. Kalau melihat dengan mata itu Majelis Ulama memakai istilah ru'yatul bil fi'li, melihat dengan mata pelajar. Tetapi kalau
dia memakai bahasa ru'yatul ilmi. Di Indonesia itu sangat terkenal ru'yatul bil fi'li. Jadi lihat nonton bulan itu kudu weruh karo mripate. Oleh terowonge paling laris di Indonesia. Saya lahir di pantai-pantai suci wono. Gelelah mendung. Mulai burung, gelelah sing incen yo bene berarti orang. Pendapat TV akhirnya. Padahal dalam kesepakatan para ulama di Asia Tenggara, imkan ru'yah, kemungkinan terjadi ru'yah itu diambil 2 derajat di atas ufuk. Maka ada Muhammadiyah memandang jika sudah terjadi ijtima, sesuk mesti wis kotor. Tetapi ada yang nunggu nek orang derajat di atas ufuk belum, akan jadi rame kan? Sesungguhnya kalau dengan tahu perbedaan ini indah. Aku paling senang nek ana wong siap bido, yang saya tidak suka wis ora ngerti lara-larae nyalahke siji-siji lha itu sing bahaya. Seorang Mahfud MD saja yang sebegitu pandainya hari ini sampai mengeluarkan klarifikasi untuk tanggal 22. Nek sesuk ngetek beda ada orang yang mengusulkan pencoblosan ulang, itu menurut beliau sia-sia. Apa-apa pengarahan masa pada tanggal 22 yang dihadapi TNI di Polri bukan lagi antara tim sukses, ya kan? Ini akhirnya kalau nggak siap beda, ya akhirnya rame. Mulanya saya selama Ramadan ini ngiling saya dobenan baik. Syukur nek jenengan bisa berpikir seperti saya. Saya tuh nek milih pimpinan karena saya orang yang skeptis. Aku tuh orang ragu ya. Saya nek milih pimpinan itu pimpinan yang jeleknya sedikit. Aku boleh pimpinan saya nyalain sitik. Soalnya boleh sing apik wis akeh. Jadi elek sing elek sitik sendiri. Soalnya boleh sing apik wis akeh. Mulai kan aku nek ngritik bola bali, wong pilkada, pilpres, pilkades, itu mobil mewanian ke PKB. PKB ini nek lali dadi. Nek pilkada dadi lali kan. Jadi aku ora tahu gubris hal kaya ngono, kula bela Jokowi ya terserah, bela Prabowo ya terserah. Tetapi tolong perkara perbedaan dalam agama ikhtilaf itu rahmat. Jadi dulu besok dengan kalau misalkan ya ikut Muhammadiyah tanggal 28, terus 28 Juli besok dengan sholat id lebih dulu, monggo. Yang ikut Sabadiyah mestinya 27 ya lah. Yang ikut pemerintah 29 ya monggo, nanti ditunggu pengumumannya kapan. Mau melaksanakan sholat id di masjid ya boleh, mau di lapangan ya sudah dileleh, ya kan? Sholat oleh lapangan, tapi sholat oleh masjid masing-masing punya keunggulannya. Siarnya di lapangan kuat, dan di masjid di sholat masjid, dan di lapangan pono tak lapangan. Ya kan? Perbedaan semacam ini Imam Ghazali memang pernah mengkritik manusia itu pada dasarnya dibagi 4 golongan. Nek jenengan mau bijaksana, pertama orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang tahu bahwa dirinya tahu ini orang bijak. Mahfud MD membela ikut tim suksesnya Prabowo. Ketika persoalan sudah kayak ini, Pak Mahfud MD ngomong, aku cuma menghantar sampai ke KPU, menang dan tidaknya bukan urusan saya. Kenapa itu? Ibadah komputer ngomong ini. Besok dengan Jokowi Gerindra iso DWA. Tapi menyeberang. Orang sama dengan politik. Ya kan? Maka orang yang tahu bahwa dirinya tahu itu orang yang bijak. Yang kedua Imam Ghazali mengatakan orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, ini pembelajar terbaik. Dia sadar kalau dirinya bodoh, maka dia belajar sekuat-kuatnya. Dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini bagus, Pak.
Yang ketiga ini mau nyalon petek. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu, yang ini kita ini Jokowi termasuk ini. Kita ini lunga-lunga dan pintar tidak tahu apa. Sampai dirinya ini dia kenal dirinya sebagai orang desa, kan gitu kan? Ini coba orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang terbanyak di masyarakat itu orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini goblok pintar. Ini cara kos plus nyanyi. Wong ngarep jika kelompok orang bisa meneng, mbok aja ngomong-ngomong rampane elek. Wong nek jika ora iso ngomong nek kelompok elek. Wong nek munggah ora iso. Ya kan? Nah, perbedaan semacam ini di dalam Islam, tolong perhatikan. Islam itu lebih memilih 10 sama dengan berapa ketimbang 5 tambah 5 sama dengan berapa. Islam itu memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa, bukan 5 tambah 5 ada berapa. Mengapa? Islam membuka perbedaan. Kalau 10 sama dengan berapa tambah berapa, Anda silakan jawab, yang penting jumlahnya 10. Iya kan? Anda ngomong 5 tambah 5, apa yang bisa? Oke, memang 10. Saya ngomong 7 tambah 3, apa ya? Tinggal nonton tambah apa? Tinggal nonton tambah dulu. Jumlah orang gugur sama tambah ji. Sudah berkecil tunggu selama orang 5 lah. Waduhnya kan? Betul kan? Islam itu memilih perbedaan asal dalam satu koridor. Anda mau terawih 11, Anda mau terawih 21, Anda mau terawih 23, Anda mau terawih 31, 33, itu urusan jenengan, Pak. Yang penting terawih, gitu. Ojo dielek-elek terawih 23. Asal bener kira 11, tapi terawih rata, percuma. Kowe bergudul nek ngakoni. Ya kan? Nah, sama kitab suci kita Al-Quran itu sangat membuka perbedaan. Perhatikan besok tanggal 22 ini. Kata khalifah di dalam Quran itu terulang 9 kali. Perhatikan juga, 2 kali disebut dalam bentuk mufrad tunggal khalifah, 4 kali disebut khalaif, 3 kali disebut khulafa. Coba perhatikan. Kata khalifah yang pada dasar bahasa aslinya artinya di belakang atau pengganti atau sering dimaknai tulang punggung. Khalifah itu pengganti, pengganti mesti ada di belakangnya yang diganti ya. Ya kan? Seperti kata nuzul Quran, turun, turun kan mesti sesuatu dari atas. Nek sekali soal pengganti kumpul, nek turun mesti mundur kan? Tapi aku salah kan. Terus mulai makro orang balik ini berarti. Kalau jahit jangan kok itu. Perhatikan kata khalifah yang terulang 9 kali. 2 kali bentuk mufrad, Al-Baqarah 30 sama surat Shad 26. Itu 2 kali kata khalifah diulang. Tetapi yang 4 kali pakai khalaif. Ini surat Yunus ada, surat Fatir ada, ya, ada 4 kali kata khalaif. Yang mengandung politik yang 3, yang khulafa, ini mengandung politik. Tetapi saya ingin mengangkat yang mufrad 2. Perhatikan Pak, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan, bentuk future tadi Pak. Sungguh aku akan, berarti belum aku akan. Tetapi di mufrad yang kedua di surat Shad 26 Allah berfirman begini, inna ja'alnaka, sungguh kami telah. Berarti Islam. Kalau tidak keliru, saya pernah jelaskan sama dengan di setiap kali Allah menunjuk dirinya pakai bentuk muthanna, bentuk dual, jenengan itu memilih pimpinan, jenengan itu pilih kan? Pilih kan? Nek pilihan dengan salah mengandung risiko kan? Mengandung risiko. Lah ini dengan pilih terserah dengan
sesuk sing menang sapa terserah. Aku mau nek kon ngelek presiden enggak. Saya justru mesake Pak SBY. Jika dua-dua sesuk geger reputasi 10 tahun dipimpin presiden akan hancur hanya dalam sehari. Di mata dunia SBY memperhatikan dan menguatkan ini bukan hanya untuk bangsa kita, tapi termasuk ini prestasi beliau. Nek ini lancar, siapa yang dapat nama kalau bukan Pak Susilo Bambang Yudhoyono? Betul kan? Oh, mantap Pak. Berarti aku kalau nggak presiden enggak, tugasnya berat. Pengimam sholat di setiap makmum. Iya, saya imam sholat, mau sholat di dalam di situ. Imamnya sholat, amin farid mah jeli sholatnya dulu. Nah, maka ketika Quran ini didatangkan, nanti suruh belajar apakah Quran benar-benar menjadi nas, apakah hanya menjadi lagi. Kemarin di Bisomo sini, saya mengatakan ada anak mahasiswa nanya, Pak, yang betul Quran itu hudalin nas, apa hudalin mutakin? Loh, diwale gampang. Dia hudalin nas, petunjuk manusia, sing gelem nganggo sing bertakwa selesai. Mangwalik Quran kuwi petunjuk untuk seluruh manusia. Nek sing gelem nganggo sing bertakwa selesai. Oh, tidak bingung. Padahal Quran ini datangnya aja di masa-masa yang riuh. Jahiliyah ini sing jenenge jahiliyah jahalah goblok. Bodoh ya? Piye ora bodoh? Sing disembah salah. Umar bin Khattab nyentek tahun gawe Tuhan iki. Saka gadu. Digawe patung misalnya meja dijaluki orang ini Tuhan dipanggil sampai jenengan memanggil seluruh kakeknya Nabi, saudara-saudara Nabi, banyak yang namanya nama berhala. Abdul Manaf, Manaf itu nama berhala. Berhala. Ada Uzza, ada Lata, ada Manaf, ada Hubal. Bahkan dulu orang kalau menyembah Hubal itu bayi perempuan disembelih, darahnya dorong ning baskok, tangannya itu sampai diangkat melebihi kepala. Ya Hubal. Maka ketika Islam datang diluruskan takbirnya nggak boleh melebihi kepala. Allah Akbar. Nama Allah Akbar. Nama gue Hubal. Maka kemudian ketika Quran turun, keyakinan semacam ini diluruskan. Pelurusannya pakai apa? Anda sadar tidak bahwa al-ikhlas, kata kholso itu artinya menjernihkan sesuatu yang pernah keruh. Menjernihkan sesuatu yang pernah keruh. Maka al-ikhlas, mengapa dia dinamai al-ikhlas? Karena dia menjernihkan keyakinan yang keruh, yang menyembah Uzza, yang menyembah Lata, dijernihkan dengan qul huwallahu. Perhatikan, sejak dulu manusia tidak tahu terima Tuhan yang jidok. Zaman Persia ada Ahriman Tormos Petra. Ya, ini zaman Persia. Zaman Buddha ada Brahma Wisnu Shiva. Ada lagi ya? Kristen Nasoro, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Tentu kan? Jawa melu-melu. Sopo kawakas, sopo sejati roh suci. Aduh kan? Jenengan yang tahu Pangestu Paguyuban Isti Tunggal, kitab suci ini jenenge Bawa Raos Wek Sakoko Jati. Wis sing disembah perlu. Kuwi mau sopo kawakas, sopo sejati roh suci. Ini menurut pandangan Islam meroh. Maka Islam Quran diturunkan untuk meluruskan qul huwallahu ahad. Aku selalu nek jelasin kita cilik-cilik ya. Qul itu amar wa kitabul mudzakkar, bukan berarti Allah itu laki-laki, bukan. Bahkan Pak Quraisy pintar, nama Allah itu nama yang tidak pernah bisa tertandingi sampai akhir zaman. Sebab beliau memisah-misah alif lam ha.
Setiap kali nama Allah disebut, angan-angan jenengan mesti ke atas. Dan jenengan tahu di pikiran Allah angan-angannya muncul. Tidak pernah. Tetapi Pak Quraisy mengatakan bahwa alife kok langit lemoco tidak membuat angan-angan Anda berbelok. Allah tutupi alife jadi lillah kepada Allah, tutupi langit siji lahu badannya tetap kepada Allah, bahkan mati tutupi tinggal dia pasti ke atas. Banding no jenengku pandi 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 Bene kau langit anti ane kok tutupi malah bingung ternyata kita beremok. Maka Quran ini kita kholaso itu menjadikan sesuatu yang pernah keruh, maka diluruskan akadun dengan wakidun beda. Sakertiku aku sing mantan wong kadun ini sinau bahasa Arab majaane akadun tidak datang padaku seorang pun, berarti sing teko ora ono. Nek majaane wahidun tidak datang padaku satu orang, iso 50 dua. Iya kan? Ayo coba. Dan saya nggak tahu mikir sini kayak gatot apa. Majaane akadun tidak datang padaku satu orang, tidak datang padaku seorang pun, berarti bapak bisa betul. Nek kalau ngomong majani wahidun tidak datang padaku satu orang, berarti sosekat kan? Maka pengertian qul huwallahu ahad, Allah itu satu yang tidak berbagi. Sehingga kalau orang Arab bilang watakhatun minal malaikati inatha, mereka mengira Allah mengambil anak dari para malaikat yang perempuan, itu cocok di akadun. Ya kan? Sekali dengan bilang la ilaha illallah sampai mati ya tetap la ilaha illallah. Sampai ono hadis lagi, maka akhir kalam ini la ilaha illallah hafalal jannah. Sampai mati ada lagi ngekek wong tahlil terus tak tahu sholat. Dia terus nolak pas la ilaha mati kamu orang ya. La ilaha rokok. Ya sama dengan orang puasa memakan al-khulufu fa min shaimin ajal dalam ilmisan, bau busuk mulut orang yang puasa besok dia akan menjadi bunga kasturi yang sangat harum baunya. Ono sing kenceng dengan di sini ngetek puasa sikatan merapati. Dekorasi kan apa dulu baju kayak apa perdo sikatan. Ngerbane kosong ya mesti apa badan. Ono orang sing ngomong-ngomongan gaji atau pabrik Pak. Itu termasuk kok kita. Baca kok berani. Maka ketika ayat kedua Al-Ikhlas Allah Subhanahu, aku pernah mengatakan Quran itu mutiara yang bermata banyak. Satuannya muncul kebenaran. Di ayat yang sama akan muncul kebenaran yang baru. Maka Anda jangan pernah bosan. Allah Subhanahu ketika aku dulu masuk Islam awal-awal, aku membaca terjemah di mana gambar Allah bergantungnya segala sesuatu, betul kan? Oke. Tetapi pada tahap kedua, setelah aku belajar, ada kebenaran baru. Allah itu tujuan segala maksud. Tapi kan, sekarang ini Alibab, Profesor Dr. Presiden mengartikan sholat zat yang tidak berpori, benda yang tidak berlubang. Artinya apa? Allah itu zat yang tidak membutuhkan sesuatu dari luar dirinya. Yang di luar dirinya lah yang membutuhkan Allah. Betul kan? Coba jangan perhatikan. Anda yang butuh Allah atau Allah yang butuh Anda? Anda yang butuh Allah. Maka kalau ditafsiri mayaskur fa inna mayaskur nafsi, siapa mau bersyukur kepada Allah, syukurnya akan kembali pada dirinya sendiri. Mengapa? Sebab Allah gak butuh syukurmu, Andalah yang membutuhkan bersyukur kepada Allah. Betul kan? Ini saya mudeng matok ngantuk terus kembali. Ini Quran ini meluruskan akidah sing rusak sejak awal. Lam yalid. Nah, ini aku bolak-balik ngomong lamin menunjukkan ketiadaan masalah
lamun menunjukkan ketiadaan sekarang dan yang akan datang. Wa itu tuh firman nazana amadina, kalau kalian ragu terhadap Quran, ya, fa'tu bi suratin mithli, enggak usah surat sing padha apa Quran. Wa ta'u syuhada'u min dunillah, boleh balamu selain Allah ikutum shodiqin jika kalian orang yang benar. Tapi ayat berikutnya perhatikan, fa'ilam taf'alu walan taf'alu, lamun menunjukkan ketiadaan masa lampau, lamun menunjukkan ketiadaan sekarang dan yang akan datang. Fa'ilam taf'alu, dulu kamu tidak pernah bisa membuat, walan taf'alu, sekarang sampai mati pun kamu akan bisa membuatnya. Cepat ya, mantap ini muncul. Ayat ini cerdas Pak. Langgarin dulu waktu tidak diperanakan, mau sampai kapanpun tidak akan diperanakan. Maka kalau kita timbang mengapa lamun sedemikian pinternya untuk menyatakan ketiadaan sekarang dan yang akan datang, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatap yang dia tahu Yahudi bin Nasrani apa kali lo menjadikan ramai agama ini. Perhatikan, Yahudinya pakai lanun, Nasraninya pakai lamalin Pak. Berarti itu kebencian Tuhan Yahudi terhadap Islam itu lebih benci Yahudi dibanding Kristen Katolik. Gaza, anak mendengar Adolf Hitler, Pak Bedanya Pak Abdul dan Bogor Gubernur Gaza. Padahal tak kelas papat SD. Aku ini yang gergel dengan mulai tidur berupaya satu sini kurang pokok yang penting bantu. Yus kita kayak satu sebenarnya bantu orang lewat BCA dengan asing itu sebenarnya ya sih Pak, bantu Gaza. Aku sinau ternyata Yahudi benci di balik Islam. Bahkan aku punya kitabnya, di dalam Quran terdapat 76 sifat yang menjengkelkan bagi bangsa Yahudi. Bayang ngeri ya, jenengan di tonggo jengkel ini lurus males. Kecil masjid lurus tumbak cucuan kucur Wipi 26 remuan kok. Ya, tetapi anehnya Yahudinya pakai lampun, Nasraninya pakai lamalin. Al-Baqarah 160 gitu ya. Al-Baqarah 160 nanti Anda periksa. Walan tardo angkal yahudu wala nasoro, wala lamalin wala nasoro. Yahudi bencini tenanan, Nasrani rodo penting. Si toleran, gelem takjil. Kau lucu ini takjil. Ini lah, saya nggak mungkin ini takjil Israel. Besok dicepai kanan. Iya kan? Dan Nasrani saya mending-mending wong kanca mending gereja wis kumpul mbek aku ora kita soal BCA. Ya kan dari wong kecil ratusan dan terbilang. Aku meneng wae memang ya. Dari saya ngomong di gereja sepatu terbilang tak tunjuk banget. Tapi gua mikir di gereja sepatu dulu. Lek ngomong piye? Wis goblok banget. Nasrani sih penting, ya. Nasrani tetap sih penting. Kristen Katolik masih penting. Ada mungkin ya sedikit agak informasi. Nek Paus Benediktus, Paus Paulus itu pentolannya orang Katolik. Orang Kristen ratusan Pak Bekui. Nah, orang Paus besok di Indonesia sih cepat-cepat orang Katolik, orang Kristen ratusan. Sebab itu bukan pentolannya orang Kristen. Itu pentolannya orang Katolik. Dan APD pentolannya apa? Imam Mahdi. Ada Imam Mahdi tekol dan jenengan lagi ramai. Dan yang mau ilmu Ahmad Musaddiq rasa tidak dengin. Kita bira-bira. Nabi yang agak lima tiga-tiga pensiunan. Nabi bodoh. Maka kata orang yang wala Yuda, dia tidak diperanakkan. Sebab yang namanya memperanakkan, mempersekutukan Tuhan itu menghilangkan amal. Lain asrofta layak bantuan amalika. Surat Zumar ayat 35. Siapapun yang menyekutukan Allah, seluruh amal baiknya akan dihilangkan. Apa tidak?
sama medeni ini Quran. Quran ini kita cuci paling aneh. Kalau dia kau taruh di depanmu, dia menjadi imammu menuju surga. Jika taruh di sampingmu, dia akan menemani kamu menuju surga. Tapi jika Quran kau taruh di belakangmu, dia akan mendorongmu masuk neraka. Betul tidak? Inglimpek ini. Maka sesuk dengan milih dua-dua sesuk sing di sing menang tidak dapat. Pimpinan sing cerdas karo Islam mesti menang. Caranya nganggo timbangan beda-beda. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad nek pamit paring menika. Qad nek ketemu mati pasti sungguh-sungguh. Nek kot ketemu boboret kadang kala. Ilmune ngono. Mbok ilmu apa nek mate. Aku ra dong. Angger golek pimpinan mimpi dari aku jiwakum kamu. Pimpinan yang terbaik yang merakyat. Loro itu paling merakyat di Indonesia. Gue sing menang sing di Toro. Aku ra ngomong Prabowo ra ngomong Jokowi. Sing menang sing di Toro. Sing merakyat. Merakyat di neng kasetku volume pertama tak kritik. Pimpinan sing merakyat ini nolai nisor. Tanggung jawab juga. Delok rakyatnya tanggung jawabnya pada Allah. Itu hebat. Nek pimpinan kok ndak tok ora tak mulai iso. Pimpinan kodro. Kodro iki. Dan minggu ra iso balunge mbek loro. Nek arep lunga titenono, sikile mancal tangane nyebut. Kodro. Iki mbek nguyuh kok jaga-jaga. Azizun alaihi ma'anitum, kepekaan sosialnya tinggi sebab penderitaan umatnya dirasa betul oleh Nabi. Pimpinan yang terbaik suka berusukan. Ceritanya Umar bin Khattab sekitar sepertiga malam setelah beliau tahajud, beliau jalan-jalan. Ono ibu menimang-nimang anaknya yang menangis semalam. Tapi ketika dirumahke dari luar rumah oleh Umar bin Khattab, ya kaya ngene iki rasane nek duwe pimpinan sing ra tau ngerti rakyate. Mengko nek segone wis mamadeng tak dilak. Padahal nang Umar ngincer sing digodhog watu. Lah kok apa? Begitu Umar bin Khattab mengerti, sesore sampai di sana Bapak. Beliau mengambil gantung sekarung, dipikul jiwi, diterke jiwi, diberikan jiwi sampai sahabatnya mengatakan kami saja ambil membeli orang tujuanmu jiwi, sebab dia biar tahu bahwa saya yang memimpin benar-benar gak ada rakyatnya. Nek orang busuan gak ngerti Pak keluh kesah rakyatnya, betul kan? Azizun alaihi ma'anitum. Sampai orang tanggane loro tapi rasa dikokok mesti ditinggi. Nek nek jiwi kan belum karuan. Nek sing loro pejabat malah dikiyake. Sing loro iki dipilih ora. Ono maksud tertentu. Dia bakal sudah tahu kayak apa baru kejar-kejar jalan ini dan perlakuan itu. Sedih ini lah tahu kayak judul. Baru kan mati itu gak gitu. Aneh Indonesia. Ya udah nggak tahu kayu ini baru mati malah kayu. Atau ini ujek itu sipur, neng Jawa Timur, wakil gubernur Jawa Timur, saya itu mau usulkan. Dia ingin sambutan sampai pagi, dia cerita. Ono mutin mendermayin serak kesorean pamit, ini terus no, aku soalnya senang ngimami, diteruskan ke orang-orang itu. Si mutinnya terus dia lewat kuburan itu dan musola itu dilewati kuburan. Sebelum kuburan itu suaranya ada rame Jawa Timur. Isak balik meneng musola kuburan sing anyar itu ada meneh. Akhirnya mutin itu udah mulai artinya ini boleh petromak marani kuburannya. Sebelum HP ini mutin keri. Seperti masa aku yang kecil
pinter, bener. Wong PPO gopo, pakok. Mulai Nabi kita baru menunggu dari pimpinan mengapa? Ama yang umum yang saling kodoh, ama yang umum menumpu menuju meneladani. Dari ama yang umum muncul kata ibu. Ibu itu artinya orang yang patut diteladani. Dengan diibat loh. Lalu saya ini malah ibu yang kudelit dilihat tekan pol. Aku ini nanti saya diteladani jadi. Aku yang belum. Tapi neng mau perlu jodoh berada. Wong ini Mas Hendi wali kota ini dengan ya aku kongkok dia juga kadang-kadang surat kuning harus ditutup. Aku boleh-boleh saja setuju Pak. Ini kudu kok gawe iki sing ngadol saka pemukiman. Lah kok ngono piye? Lah nek kok tutup tok lacune ora nonggon kuwi kawat turun masjid rame lho. Ya akhirnya ini Mas Edi agak mikir-mikir belum padahal itu pernah ditutup oleh Pak Sukami juga tapi raja lah ya maka saya ingin katakan orang-orang yang pemimpin yang terbaik itu orang yang memimpin rakyatnya apalagi bil mu'minina raufur rahim. Ini Jokowi pernah dicurigai neng Solo wakilnya Kristen neng DKI wakilnya Ahok gitu dan saya ini wakil presiden Manila Kristen nggak digantung bangsa Indonesia ternyata enggak. Kalau wakilnya Yusuf Kala kita tahu siapa beliau ya, maka sekarang saya hanya menenangkan pada umat Islam 22 sesuk orang usah gegeri KPU lah yang berhak memutuskan siapa pemenangnya. Nek wis pemenangnya dia harus raju Jokowi mamane terpilih dia bukan presiden PDIP tapi presiden Indonesia. Nek perlu dibantu, cuma dia sering kok tak kritik dengan caranya ngomong perkara presiden ini Gus Dur yo apa, Mega yo apa, SBY yo apa, aku yo malah takon lah kowe apa. Wong kowe RT ora payu. Ojo sok nyewa. Aku benci wong nyewa iki benci. Wong kowe dhewe nek dadi presiden dong karuan becus. Ya doakan saja Pak Prabowo, Pak Jokowi sesuk sing menang, yang penting baldatun thayyibatun wa barakatuh. Lam yalid walam yulad, yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Kaifa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan apa yang kamu tahu misalnya. Jadi jangan membayangkan pernah Allah itu wujudnya kayak gini, rasa selatakan. Awal diri otaknya diselatakan. Sebab manusia amat terbatas. Jika kebenaran hanya terukur dengan kekuatan akal, aku yakin dengan terkecoh. Sebab Al-Quran yang mukjizat, Al-Quran yang luar biasa. Hati-hati terhadap keluar biasaan. Keluar biasaan yang terjadi berulang-ulang itu mampu mengurangi rasa kekaguman. Tak boleh ini kebikan luar biasaan yang terjadi berulang-ulang itu mampu mengurangi rasa kekaguman. Ketika ada segelas air putih disulap dari abang, dengan pertama kali kagum kok iso ning bener-bener murmur terus kuwi kecil kan iso pindah lagi wis kuwi hebatnya matahari yang keluar dari garis hidayah itu sangat luar biasa. Tetapi karena peredaran matahari menurun kaya ngono akhirnya rasa kagum Anda hilang. Sebenarnya dia sangat luar biasa, tapi karena terjadi berulang-ulang maka bisa mengurangi rasa kekaguman. Itulah ya, belajarlah dengan baik. Aku soalnya sih janji nih sama istri saya, mulai bojoku tak ajak. Istri saya ini rotok berbudul, dia tahun ini minta berangkat haji sendiri berapapun biayanya. Soalnya dia dosen SD ini kemati dan sini 4 tahun lagi cukup. Nah ini kan dibuka kaji dengan mas aku tak buka kaji ini makan tinggi hebat tak iya tak ada tangan ini sini yang gue itu sama makromi ya maka tak boleh ngerosok. Nah
hilang mulai yakin. Ya, itu terima kasih. Saya tidak panjang-panjang karena masih ada kewajiban lain. Mari kita tutup dengan doa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau bebankan di kedua pundak kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Jangan Kau siksa kami ya Allah manakala kami lupa dan lalai. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, seperti telah mengampunkan dosa umat yang telah mendahului kami. Jika kami kaya, jadikan kekayaan kami seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Manakala kami dirundung kemiskinan, kuatkanlah iman kami seperti Nabi Ayub alaihissalam. Sederhanakanlah hidup kami ya Allah, sesederhana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutlah gayung kami dan jawablah doa kami ya Allah, seperti telah Kau sambut gayung umat terdahulu dan telah Kau jawab doa umat yang mendahului kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah bersama-sama kita mendapatkan tambahan ilmu keislaman kita, oleh berarti kita dapat memberikan manfaat pada kita semuanya dan dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian selesai sudah pengajian Nuzulul Quran malam hari ini yang telah diisi oleh beliau Bapak Yayan Syiddi dengan gaya khas beliau Buyut Marino, tetapi substansinya untuk memberikan manfaat pada kita semuanya. Terima kasih. Agar kita akhiri